Selamat pagi anak-anak. Semangat beraktivitasnya hari ini. Sekarang kita belajar tentang perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1-4 Hijriah atau 7-10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem pemilik politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan bermunculan kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak geografis. Nah, pada masa itu Indonesia berada di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran. Nah, yang kedua, perubahan keyakinan. Sebelum kedatangan Islam ini, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya, prasasti, dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Nah, yang ketiga, perubahan politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, perubahan yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di Indonesia meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa pasisi Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda atau alat dengan istilah undagi seperti undagi lancang atau pembuat perahu, undagi batu atau pemahat batu, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah perubahan sastra dan kesusastraan. Menurut Pubajaraka atau Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad berinduk kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh atau sarga dan parwa menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Selanjutnya, jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, yang pertama melalui teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pignapel, McQuaid, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hurgronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India.
Jan Nepal adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden, Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Penjelasan ini didasarkan pada seringnya kedua wilayah India dan Indonesia ini disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Sedangkan menurut McQueen ada hubungannya antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu teori Persia. Sejarawan Husain Jayaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang selanjutnya yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi adalah dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Selanjutnya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui strategi perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan ini merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Yang kedua, strategi perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam
prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Strategi selanjutnya yaitu politik. Di bidang politik, proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Selanjutnya, strategi pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para juru dakwah agama Islam. Yang selanjutnya, strategi kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu menggunakan strategi tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Indonesia yang pertama melalui tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib ad-Dimashqi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Kampa atau Kamboja dan Vietnam sejak awal Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Lereng Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah, bentuk batu nisan dan jirotnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10. Selanjutnya yaitu melalui tahap terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Dikemukakannya makam Malik As-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah. Yang merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Selanjutnya yaitu melalui tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung, Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya dikemukakan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan di Aceh. Di Kuin, Banjarmasin, temannya di komplek pemakaman Sultan Suryansa atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Nah, hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita dapat mengajarkan Islam. Haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Kita juga meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, sebagai generasi penerus kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswatun hasanah. Kita juga mendapatkan hikmah mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Hikmah yang terakhir yaitu menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam perjuangan para ulama.
Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian kerjakan bagian H uji kompetensi halaman 22 ya. Nanti dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.